Insyaallah kita akan melanjutkan ta'lim kita. Mohon izin Ustaz Ahmad Sanabit ya. Ta'lim kita nasihat yang berikutnya dalam kitab Al-Hikam. Dalam kitab Al-Hikam, nasihat selanjutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari, wa nafa'ana wa bi ulumi bihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yubdihi. Ma min nafasin, tidak ada nafas tubdihi yang kamu tampakkan atau yang kamu zahirkan, illa walahu, kecuali bagi nafas qadarun, itu adalah takdir fika kepada engkau, yubdihi, yang Allah berlakukan. Artinya tidak ada napas yang kamu tampakkan atau yang kamu zahirkan, melainkan itu takdir kepada engkau yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berlakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam nasihat ini disampaikan bahwasanya segala kehidupan kita, napas kita di dunia ini sudah Allah tentukan, sudah dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini sudah Allah tentukan. Berapa kali napas kita hidup di dunia ini, Allah Maha tahu. Ada yang 1 miliar napasnya kemudian qaid, ada yang 2 miliar kali napasnya kemudian meninggal dunia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, batas hidup kita di dunia ini, maka kita semua tidak akan pernah bisa mengakhirkan walaupun hanya sesaat. Sesaat itu lebih cepat daripada 1 jam. Kalau dalam bahasa Arab kan as-sa'ah itu jam. Jam itu as-sa'atu. Jam berapa sekarang? As-sa'atu sabi'ah, jam 7. Di dalam kata as-sa'ah di sini, ini lebih cepat daripada 1 jam, lebih cepat daripada 1 menit, 1 detik, bahkan setengah detik, bahkan lebih cepat daripada kedipan mata. Yang namanya ajal, kita semua kagak bakalan bisa mengakhirkan ajal kita, wala yastaqdimun, bahkan kita semua mendahulukan ajal kita. Kalau belum waktunya, takdirnya, tidak akan pernah datang yang namanya ajal kepada kita. Namun apabila sudah takdir, ya, banyak manusia yang ketika sudah takdirnya, ya, habis ngopi aja meninggal dunia, tuh hati-hati ya. Ada yang begitu ya, mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya. Tapi kalau habis ngopinya, duduknya di majlis ilmu, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kira-kira kalau sekarang kita meninggal dunia husnul khotimah enggak? Insya Allah husnul khotimah. Cuman yang jadi pertanyaan, siap nggak meninggal sekarang? Hah? Siap? Kan husnul khotimah.
Ntar aja ya, maksudnya besok-besok aja, kapan panjang sekarang. Itu namanya takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Segala pekerjaan kita semua ini sudah Allah takdirkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan adapun Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian, yang menciptakan segala perbuatan kalian, semua perbuatan yang ada di alam semesta ini semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita apabila ada sesuatu yang terjadi kepada diri kita, harus menerimanya dengan penuh keikhlasan, harus ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Yang namanya ridho itu kita menerima, ya, bukan menentang, bukan mengeluh keputusan Allah. Itu namanya ridho. Kita terima segala keputusan yang Allah berikan kepada kita semua. Apapun yang terjadi, kita ikhlas menerimanya. Itu namanya ridho. Karena semua perbuatan kejadian yang ada di dunia ini, bahkan ini yang namanya corona ini, apabila memang ada wabah, ini juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah Allah nasehatin pakai Quran, pakai hadis, dinasihatin sama alim ulama, guru-guru kita semua, masih kagak denger juga. Allah kirim tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, sampai sekarang corona masih kagak juga paham jalanin perintah Allah. Ini manusia kebangetan. Berapa kali Allah telah memberikan peringatan buat kita semua, ya. Jadi apabila kita ini benar-benar orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini menerima segala takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai-sampai yang namanya takdir itu, hadirin jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini harus menerima, ya, segala sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Dalam ilmu tauhid ada namanya sifat af'al, ya. Af'al ini adalah segala perbuatan ini datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya tauhid af'al ini, kita sebagai orang beriman wajib meyakini bahwasanya semua perbuatan, ya, semua kejadian yang ada di dunia ini semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sifat ini terbagi dua, ada sifat jamal, juga ada sifat jalal. Yang namanya sifat jamal ini adalah sifat Allah yang memiliki sifat keindahan, yang memiliki sifat maha pengampun, maha penyayang. Ini sifat al-jamal. Kemudian ada juga sifat yang kedua al-jalal. Jadi sifat al-jalal ini Allah memiliki sifat yang maha menyiksa, memiliki sifat yang maha besar, yang maha membahayakan, memudaratkan. Yang bisa memberikan bahaya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sifat jamal dan sifat jalal ini ada pada diri manusia. Apabila kita ini ridho dengan sifat yang pertama, jamal, keindahan, keelokan, penyayang, pengampun, pemberi maaf, ridho, ini berarti kita orang beriman. Dan juga kita juga ridho dengan yang kedua, sifat Allah yang al-jalal, yang maha besar, yang maha menghancurkan, yang maha membahayakan, yang memudaratkan. Apabila kita ridho, seperti Allah turunkan wabah corona, kita ridho kalau memang ini adalah kehendak Allah, kita terima dengan ikhlas, maka pertanda kita orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Di dalam diri manusia juga ada yang namanya sifat jamal. Manusia ini punya sifat jamal. Dia ini biasanya orang yang memiliki sifat jamal, dia ini orangnya penyayang, nurut, patuh, ya, taat peraturan, orangnya baik. Makanya orang ini mudah dicintai sama orang karena memiliki sifat al-jamal. Memiliki sifat penyayang kepada binatang, kepada kucing, ikan cupang. Tuh. Itu sama, dia memiliki sifat al-jamal. Memiliki sifat kebaikan, keindahan. Orang yang seperti ini biasanya orang yang baik, yang disenangi banyak orang. Ada juga orang yang memiliki sifat al-jalal, yang dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit main pukul. Ini memiliki sifat al-jalal. Kalau kita hanya ridho dengan manusia yang memiliki sifat al-jamal, tapi kita tidak ridho dengan manusia yang memiliki sifat al-jalal, berarti kita belum beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat al-jamal dan al-jalal yang ada pada diri manusia ini pun ini adalah kehendak Allah. Maka apabila kita marah sama orang yang gampang tersinggung dan sebagainya, nanti Allah pun marah sama kita. Maka ada di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Muslim. Jadi Allah bertanya kepada hambanya, wahai anak Adam, kenapa engkau ini enggak pernah memberikan makan saya? Kenapa engkau ini tidak pernah memberikan minum kepada saya? Lalu seorang hamba ini bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai alam semesta, yang tidak mungkin engkau ini merasakan lapar dan haus? Lalu Allah pun menjawab, wahai hambaku, bahwasanya ada di dunia hambaku yang dalam keadaan lapar engkau tidak memberikan makan, yang dalam keadaan susah tidak engkau berikan pertolongan, karena sesungguhnya susahnya dia adalah kehendak saya, karena sesungguhnya perut dia jadi lapar itu kehendak saya. Kenapa engkau tidak pernah menjenguk saya ketika saya sakit, kata Allah. Ya Allah, bukankah engkau ini Tuhan menguasai alam semesta, yang mana engkau ini tidak pernah merasakan sakit? Engkau ini Al-Khaliq. Kata Allah, wahai hambaku, bahwasanya ada di dunia hambaku yang sedang dalam keadaan sakit, engkau tidak mau menjenguknya. Yang mana bahwasanya hamba itu sakit, keadaan sakit itu datangnya daripada takdir daripada saya. Dan sesungguhnya saya ada di sisi orang yang sakit, saya ada di sisi orang yang kelaparan, saya ada di sisi orang yang sedang lapar, yang sedang susah, yang sedang kehausan. Jadi ini semua adalah takdir Allah. Keadaan susah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada orang yang sakit, ada orang yang susah, ya, karena yang namanya keadaan sakit, keadaan susah, ya, keadaan sulit, lapang, sempit, ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus ridho menerimanya dan jadikan ini kendaraan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini semuanya yang namanya perbuatan Allah. Yang namanya perbuatan ini dihasilkan daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maha penyayang sama kita.
Allah Maha pemberi rizki kepada kita, sehingga Allah ini memberikan rizki sama kita. Jadi adanya perbuatan ini karena adanya sifat. Adanya perbuatan kita ini karena adanya sifat. Ilmu itu sifat. Apabila tukang bangunan bisa ngerjain bangun rumah, bisa ngebobok rumah, borongin rumah, ya, mondasi rumah, itu karena punya ilmu dia. Ketika dia punya ilmu, maka lahirlah yang namanya perbuatan. Inilah semua alam semesta karena Allah memiliki sifat al-jamal, Allah memiliki sifat al-jalal. Sesungguhnya semua ini adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap napas yang kita miliki nanti, hadirin yang dirahmati Allah, akan dipertanyakan sama Allah. Untuk apa napas kita ini kita keluarkan? Napas kita ini bersamaan dengan pandangan kita. Napas kita ini bersamaan dengan penglihatan kita. Napas kita ini bersamaan dengan hati dan pikiran kita. Nanti pun Allah akan pertanyakan, Allah akan hisab seluruh napas dan perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu semua akan dipertanggungjawabkan kelak nanti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sering kita baca dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari ini, kelak nanti pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup mulut mereka. Ditutupnya mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, dan kepada kami nanti akan berbicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan memberikan persaksian kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang pernah mereka kerjakan. Jadi semuanya ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya pekerjaan, yang memiliki jabatan, nanti kelak, wahai orang yang memiliki jabatan, nanti Allah akan pertanyakan jabatanmu. Dengan jalan apa jabatanmu engkau dapatkan? Perlakuan apa yang kau lakukan ketika kau mendapatkan jabatan? Untuk apa dan kemana jabatan yang kau miliki kau pakai? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jabatan kepada kita agar kita ini bisa memudahkan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada memang orang yang memiliki jabatan, mereka banyak mempersulit umatnya Rasulullah. Bahkan disuruh bayar dulu baru bisa dipersulit. Mentang-mentang punya jabatan, dipersulitlah kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki jabatan yang paling celaka adalah orang yang senantiasa dia mempersulit umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti Rasulullah berdoa, ada di dalam hadisnya, ya Allah, persulit tuh orang yang suka mempersulit umatnya Rasulullah. Permudah tuh orang karena dia suka mempermudah urusannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bangga dulu kita memiliki jabatan. Nanti kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana, dengan jalan apa kau memiliki jabatan, kemana kau pakai jabatanmu,
Apakah kau gunakan tuh jabatan sebagai kendaraan engkau menjadikan engkau mendapatkan keridhaan Allah, mempermudah umatnya Rasulullah, atau sebaliknya malah mempersulit? Jadi semua perbuatan kita, jabatan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah takdir yang Allah berikan, dan kita pun harus ridho dengan segala takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Lalu bukan hanya saja manusia, makanan juga ada makanan yang enak, ada makanan yang kagak enak, ya kan? Ada memang makanan yang kagak enak rasanya, jangan kita hina, jangan kita hina, karena itu adalah makanan kagak enak. Buah yang kagak enak, yang rasanya asam, yang rasanya pahit, itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menghina yang namanya makanan. Buah-buahan kita hina, berarti kita menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia, kata Allah nanti di akhirat, kamu tahu gak waktu dunia kamu tuh suka mencaci maki saya? Manusia tuh bingung, ya Allah, bagaimana saya bisa mencaci maki engkau ya Allah, sedangkan engkau ini adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, yang senantiasa aku beribadah untuk engkau ya Allah. Kamu waktu di dunia sering mencaci hamba-hambaku. Ada hamba-hambaku yang gampang tersinggung dan sebagainya, gampang marah, kau caci maki, kau marahi dia, kau caci maki dia. Kau tahu itu sifat dari siapa? Itu orang sombong, itu pun takdir dari saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menguji engkau. Karena kita ini belajar sabar hanya kepada orang yang sombong, belajar sabar hanya kepada orang yang marah. Semua pelajaran kita belajar kepada ahlinya. Kita belajar matematika sama ahli matematika, kita belajar kimia sama ahli kimia, kita belajar tentang kedokteran sama yang ahli tentang bidangnya kedokteran, kita belajar sama bahasa Inggris, bahasa Arab sama orang yang memang dia ahli dalam berbahasa asing. Cuman satu ilmu yang kita belajar bukan kepada ahlinya. Ilmu apa? Namanya ilmu sabar. Belajarnya bukan sama orang sabar, bukan sama bapak sabar, tapi belajarnya sama orang yang marah-marah. Itulah hadirin zaman rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau ada kemungkaran? Ya, kalau ada kemungkaran yang ada di hadapan kita, apakah ini takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Semua yang ada di dunia ini adalah takdir dari Allah. Kita bingung, kemungkaran ini satu sisi, ya, kita harus benci sama yang namanya kemungkaran. Kemudian satu sisi kita juga harus mencegah yang namanya kemungkaran. Maka kata ulama sampaikan, ada pedang bermata dua. Ada pedang bermata dua. Mata pertama adalah syariat, dan mata yang kedua adalah mata hakikat. Ketika ada kemungkaran dalam ilmu syariat, kita berusaha berikhtiar bagaimana kita bisa mencegah yang namanya kemungkaran. Dalam ilmu hakikat, apabila ada yang namanya kemungkaran, kita pun harus terima, karena memang ada yang namanya kemungkaran. Berarti itu memang sudah takdir daripada Allah, ada yang namanya kemungkaran. Jangan ada kemungkaran mentang-mentang takdir kita senyum-senyum aja udah biasa-biasa aja. Jangan, ya. Ada dari ilmu syariat, ada kacamata syariat, kita pun harus berikhtiar. Kata ulama, pedang bermata dua. Mata pertama adalah mata syariat, dan mata yang kedua adalah mata hakikat. Apabila ada orang
yang jahat sama kita, udah biarin. Mungkin ini takdir sama dari Allah, memang ada yang namanya orang jahat. Nggak mungkin orang baik semua, ya nggak Bang? Nggak mungkin dari dulu sampai sekarang. Makanya jangan aneh kalau ada orang jahat sampai nusuk yang namanya ulama, nusuk imam masjid, dibacok segalanya, ya jangan heran, ya. Dulu Umar bin Khattab aja, ya, para sahabat 13 ditusuk sama yang bernama Abu Lu'lu'ah, ya. Ditusuk lagi sholat berjamaah, sholat subuh kalau nggak salah tuh Umar bin Khattab imamnya, ditusuk membabi buta 13 orang, jamaahnya ditusuk sampai Umar pun tertusuk. Tuh. Dari dulu penusukan udah ada. Jadi kalau sekarang ada penusukan kepada ulama, jangan heran, pasti ada yang namanya kejahatan. Dari dulu ada yang namanya kemungkaran, kebatilan, ada hak, ada batil. Kalau nggak ada kebatilan, hak semuanya, pasti ada, sudah datang yang namanya kiamat. Makanya ada kebatilan, jadikanlah kebatilan ini sebagai kita ini menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terimalah kalau ada orang yang galak sama kita, ya, ada orang yang sentimen sama kita, ada orang yang suka ngebigos ngomongin kita jelek, udahlah biarin aja, ya, biarin aja, kita biarin, kita persilahkan, mau jelek-jelekin kita persilahkan, ya, itu pun nanti dosa-dosa dia, ya, kita berjalan terus, ya, terus istiqomah, jangan pernah melihat ke belakang, ya, terus kita beramal soleh, ya, jangan pernah terganggu dengan manusia-manusia yang jahat kepada kita semua. Buat apa kita mulia di hadapan manusia tapi kita tidak mulia di hadapan Allah? Lebih baik kita mulia di hadapan Allah walaupun kita hina sekalipun di hadapan manusia. Maka berusahalah kita semua bagaimana kita ini bisa menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita akhiri saja taklim kita ini, ya, mungkin karena sudah terlalu malam, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Cukup sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عليه
Iya.